Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Zahra. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi dan mencegah timbulnya komedo. Komedo adalah suatu kejadian di mana pori-pori tertutup oleh sel mati dan sebum. Sebum itu adalah minyak. Jadi komedo ini kalau terjadi radang bisa jadi jerawat gitu. Nah, bagaimana cara tumbuhnya komedo itu, apa sebabnya? Nah, di sini ada beberapa sebab, yaitu penyebabnya komedo itu karena biasanya tuh salah satunya karena sering tidak cuci muka. Jadi wajah tuh kotor. Nah, wajah kotor tidak cuci muka, dibiarkan, jadi timbullah komedo karena pori-pori itu tertutup oleh sel mati dan sebum ya. Terus yang kedua karena iritasi. Biasanya iritasi itu bisa terjadi akibat perawatan ya. Kadang-kadang tuh habis peeling tuh bisa terjadi komedo atau peradangan pada kulit. Terus karena perubahan hormon. Biasanya sih perubahan hormon juga akan menyebabkan tidak hanya komedo, hal-hal yang lain kayak menstruasi dan hal-hal yang lainnya, psikis juga berpengaruh ya. Komedo juga karena perubahan hormon itu bisa mengubah dari berbagai keadaan tubuh kita gitu. Terus yang selanjutnya itu bisa terjadi karena bahan kimia, contohnya kosmetik yang mengandung propilen glikol. Nah, itu dia yang kosmetik yang perlu dihindari. Juga adalah kosmetik yang mengandung minyak gitu. Terus selanjutnya yang menyebabkan pori-pori itu adalah konsumsi terlalu banyak minyak. Konsumsi terlalu banyak minyak dan gula. Jadi terlalu banyak minyak dan gula juga tidak bagus buat kesehatan kulit. Seperti contoh adanya komedo, bisa timbul adanya komedo ya. Terus selanjutnya kebiasaan merokok. Nah, itu penyebabnya kenapa terjadi komedo di kulit kita. Komedo itu tidak hanya terjadi di wajah, tapi juga ada di bahu, di lengan, dan bagian-bagian yang mudah kotor ya, mudah berminyak maksudnya. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk mengobati komedo? Nah, mengobati komedo itu biasanya penanganannya itu kita karena biasanya komedo itu karena minyak, jadi kita harus kurangi bagaimana minyak itu berproduksi berlebih pada tubuh kita, terutama wajah ya. Dan juga membunuh bakteri juga bisa pakai krim ya, bisa pakai krim antibakteri. Nah, terus selanjutnya bisa gunakan benzoil. Selanjutnya juga bisa menggunakan krim benzoil peroxide dan juga bisa dibeli di luaran ya, beli di apotek, di toko juga biasanya ada. Nah, kalau misalnya hal-hal tersebut tidak terjadi, apabila cara tersebut tidak berhasil, maka harus ke dokter. Nah, nanti sama dokter misalnya wajah berminyak, nah dokter biasanya kasih krim anti. Nah, selanjutnya tuh bisa dengan cara facial ya. Facial itu ada yang namanya ekstraksi komedo. Jadi biasanya tuh dokter atau pakar-pakar kecantikan tuh mengambil, jadi mengekstraksi komedo tersebut, jadi dikeluarkan dulu. Terus habis itu caranya dengan alat juga ya, ada laser. Nah, laser untuk mengurangi sebum, mengurangi minyak pada tubuh kita wajah maksudnya ya. Mengurangi minyak agar tidak terjadi peradangan atau tidak terjadi komedo ya. Tidak terjadi komedo, radang dan jerawat gitu ya. Terus jaga kebersihan.
Jaga kebersihan ini biasanya tuh kalau mau tidur ya sudah cuci muka pakai sabun, terus bangun tidur cuci muka pakai sabun juga. Tapi kalau cuci muka ini pakai sabun ini tidak harus sering ya, sehari tuh 2 kali. Jadi 2 kali tuh minimal 2 kali, ya maksimal 3 kali lah gitu. Soalnya kalau terlalu banyak cuci muka pakai sabun nanti malah iritasi gitu ya. Diwaktuin maksimal 5 jam lah maksimal ya. Nah terus selanjutnya yaitu dengan cara menggunakan perawatan kosmetik untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat minyak tadi ya, sudah ya, masalah minyak sudah ya tadi. Nah sekarang mengangkat sel kulit mati itu biasanya dokter meresepkan itu AHA, ada tretinoin juga. Terus selanjutnya jangan sampai gunakan produk yang mengandung minyak. Jadi misalnya kosmetik nih kayak foundation yang membuat produksi minyak kita berlebih, itu jangan digunakan gitu ya. Terus jangan menggunakan tangan yang kotor dengan menyentuh wajah gitu ya. Jadi harus jaga kebersihan, intinya higien, nggak boleh menyentuh wajah dalam keadaan kotor ya. Jadi harus cuci tangan lah ya. Nah terus selanjutnya setelah usaha maksimal semuanya, insya Allah itu 70%, 80% berhasil lah kalau memang protokolnya diikutin. Jadi memang kalau mau menjaga kebersihan kulit, menghindari komedo, jerawat, flek hitam dan lain-lain, harus menjaga kesehatan kulit gitu ya. Harus menjaga kesehatan kulit, higien yang penting, perawatan yang penting, dimulai dari diri sendiri dulu. Misalnya kayak cuci muka dengan sabun, terapkan kehidupan yang bersih. Nah baru setelah itu pakai obat mendukung. Nah insya Allah tambah bersih nanti. Terus kalau misalnya pakai obat udah usaha semua nggak maksimal, ya sudah ke dokter, harus perawatan lebih lanjut gitu ceritanya ya. Semoga bermanfaat. Silahkan di like, comment, and subscribe. Jika ada komen nanti saya akan balas. Ini semua permintaan teman-teman ya, gimana cara menghindari komedo dan mencegah dan mengobati komedo ya. Tadi saya lihat di kolom komentar uploadan saya sebelumnya, ternyata ada yang minta gimana caranya untuk mencegah dan mengobati komedo, dan selanjutnya insya Allah tentang bopeng ya. Terima kasih, jangan lupa ya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.